kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Upaya Meraih Keberkahan Hidup Setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama sebulan lamanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak hikmah yang telah kita peroleh. Puasa mengajarkan bagaimana kita menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan. Kita berusaha mengendalikannya agar cenderung kepada kebaikan. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dekat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah kita dididik untuk memiliki sifat sabar, jujur dan amanah. Tidak ada yang tahu orang berpuasa kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sabar, jujur dan amanah, ia akan berpuasa dengan baik dan tidak hanya meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Namun lebih dari itu, ia akan melakukan kebaikan dan meninggalkan berbagai macam keburukan. Seandainya para pemimpin kita semuanya memahami esensi dari puasa, niscaya kita akan selalu jujur dalam berpuasa dan berbuat, dalam berkata dan bertindak, selalu berbuat kebaikan. Kalau sudah demikian, niscaya setiap orang akan melakukan kebaikan dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Negara kita ini akan menjadi negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari maksud daripada puasa Ramadan itu sendiri apabila dilaksanakan dengan sempurna. Dalam berikut ini khatib akan menyampaikan ada 6 perkara atau 6 hal bagaimana cara kita untuk menggapaikan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup pasca Ramadan 1444 Hijriah ini. Yang pertama adalah tetap menjaga dan memelihara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah merupakan rahmat Allah. Tidak semua orang dapat diberikan sifat keikhlasan yang sempurna. Kita berusaha untuk menjadi orang yang mukhlisun, sebagaimana yang tadi khatib bacakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan melainkan semata-mata untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah, dalam menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mengikhlaskan lagi dan lagi setiap saat kita berbuat, setiap kita berkata, setiap kita bertindak dalam kehidupan kita ini, lalu ditulis di sisi Allah bahwa kita menjadi orang yang mukhlis, sehingga tetaplah kita menjadi mukhlasun, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang benar-benar ikhlas dalam kehidupan. Jadi orang yang senantiasa mukhlis, mudah-mudahan dia menjadi orang yang mukhlas. Maka Iblis mengatakan di dalam Al-Quran, illa ibadakal mukhlasin. Semua umat Nabi Muhammad SAW, semua anak cucu Adam akan dapat mudah digoda oleh Iblis dan syaitan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Oleh karena itu kita senantiasa menjaga keikhlasan, karena Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Kalau ada selain daripada semata-mata karena Allah, maka Allah pasti tidak akan menerimanya. Karena Allah sangat cemburu, Allah tidak akan menerima amalan apapun yang dibuat seorang hamba kalau tidak murni ikhlas semata-mata karena Allah. Sudah pasti, karena disebutkan dalam hadis, seluruh amal anak Adam ini akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama ada rintangannya, langit kedua ada rintangannya, terus langit ketujuh ada rintangannya. Kalau manusia itu terlepas dari rintangan itu, maka dia selamat amalnya sampai kepada Sidratul Muntaha, dibawa oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengatakan, buang ini, buang itu, buang ini. Malaikat berkata, ya Allah, apa salah kami? Kalian tidak bersalah, tetapi kalian bisa ditipu oleh mereka, sedangkan aku tidak bisa. Mereka ini beribadah bukan karena aku, tapi beribadah karena surgaku. Sampai begitu. Mereka beribadah bukan karena aku, tapi karena surgaku.
Tak bisa kita beribadah betul-betul hanya semata-mata kepada Allah, murnikan ibadah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang mukhlas suatu ketika nanti. Yang kedua yang mesti kita kejaga adalah memperbanyak doa agar Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan memanjangkan umur kita menuju Ramadan berikutnya. Ini doa yang kita panjatkan. Makanya kalau kita bersalaman, kita jumpa seseorang, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnahnya. Kita berjumpa itu bukan salam rayo, bukan itu kebiasaan saja, adat istiadat saja. Tapi yang paling penting kita berjumpa seseorang bersalaman, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doanya dalam sunnah Nabi. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dan pengorbanan kita selama Ramadan bagi kami dan bagi kamu semua. Nah, itu doanya. Setiap kita bersalaman, dalam hati kita baca itu, taqabbalallahu minna. Kecuali kita bersalaman kepada yang bukan mahram, tidak boleh. Jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersalaman. Kalau kita lakukan, berarti kita mengotori Idul Fitri kita dengan sesuatu yang tak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu bersalaman dengan yang bukan mahram. Karena hadis Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah SAW seumur hidupnya tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Kadang-kadang dalam Idul Fitri ini kita salaman dengan sepupu, itu kan bukan mahram. Bersalaman dengan saudara yang jauh barangkali dengan kita, apalagi dengan tetangga atau istri orang, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu wanita yang bukan mahram, kecuali kalau dia anak-anak kecil yang belum akil balik, tak salah, karena dia belum akil balik. Baik laki-laki maupun perempuan sah-sah saja, tidak masalah. Atau orang yang sudah sangat tua sekali, sudah tak ada lagi keinginan di dalam dirinya, nafsu di situ, nggak apa-apa. Walaupun dia nenek-nenek sudah tua, nggak ada lagi keinginannya di situ. Tapi kalau dia masih ada keinginan, tidak boleh haram. Cukup saja kita dari jauh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu. Wa idza sa'alaka, apabila seseorang bertanya, ibadi, ya, hambaku bertanya kepadaku, kepada wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, wa ana aqrabu min aqrabil warid, aku lebih dekat daripada urat leherku sendiri. Urat leher itu napas kita, jadi Allah itu lebih dekat dari napas kita turun naik ini, keluar masuk keluar. Allah lebih dekat daripada napas kita sendiri. Masya Allah. Ujibu da'watad da'i, Allah mengabulkan. Aku mengabulkan kata Allah apabila orang meminta kepadaku. Iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku atau meminta kepadaku. Falyastajibu li, tapi ada syaratnya. Kamu perkenankan dulu apa yang aku minta. Wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Al-Baqarah 186. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita pentingnya kita senantiasa berdoa. Doa itu disebutkan dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan ini, apa sajalah ibadahnya, ujung-ujungnya itu cuma 3 saja. Apa aja? Mau itu salat, mau zikir kepada Allah, mau salawat, mau baca Al-Quran, tahajud malam, witir, puasa, bersedekah, haji dan umrah, bayar zakat, dan segala macam ibadah yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kata ulama tasawuf hanya 3. Yang pertama, dengan ibadah itu kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Jadi banyak minta ampun.
Doa yang paling utama itu adalah minta ampun kepada Allah, banyak istighfar. Karena dengan banyak istighfar Allah cucurkan rahmat kepada kita semua. Yang kedua, ujung-ujungnya ibadah itu adalah mengadu persoalan, karena hidup kita ini isinya masalah. Kita ngadu kepada Allah. Kan Allah sudah Maha tahu. Benar, Allah Maha tahu, tapi Allah suka kita merengek kepada Dia itu. Kalau manusia gak suka merengek terus, marah dia. Kita asik minta aja terus marah itu manusia. Tapi Allah beda. Allah itu Maha Pengasih Penyayang, dan Allah suka kalau kita merengek terus kepada Dia. Itu pula Allah Subhanahu wa taala. Merengeklah terus kepada Allah. Malam hari, setiap hari kita merengek terus minta. Lama-lama dikabulkan juga doa tadi. Ya. Allah ganti dengan doa hasilnya yang lebih baik daripada yang kita minta. Mungkin yang kita minta itu terlalu kecil menurut Allah, tapi Allah berikan yang lebih besar dan lebih fadilahnya lebih besar daripada apa yang kita minta kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ujung-ujungnya ibadah itu adalah kita meminta pertolongan kepadanya. Meminta pertolongan. Jadi pertama, ujung-ujung ibadah itu istighfar, minta ampun pada Allah. Yang kedua, mengadu permasalahan hidup kita, masalah dunia kita, masalah akhirat kita, masalah keluarga, anak dan segala macam, kita adukan kepada Allah. Walaupun Allah Maha tahu dan semua terjadi atas izin Allah, tapi kita adukan kepada Allah apa saja masalah kita. Jangan ngadu pada manusia, ngadulah kepada Allah. Dia menjadi ibadah. Kemudian yang ketiga, ujung-ujung ibadah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Yang ketiga yang mesti kita usahakan setelah puasa Ramadan ini dan seterusnya sampai Ramadan akan datang, memperbanyak atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa itu la'allakum tattaqun, tetapi kita perlu meningkatkan dan menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan puasa Ramadan. Pagi hari ini kita merasa tenang, hari ini kita merasa bahagia, telah selesai kita melaksanakan puasa tahun ini dengan sempurna 1444 Hijriah. Rasanya amalan-amalan kita telah kita perbaiki. Mudah-mudahan diterima semua ibadah kita, bahkan lebih baik daripada tahun yang lalu. Bahkan kita semua mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman, amanu beriman, wattaqau dan benar-benar bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim akan kami bukakan kepada mereka barakati minas sama'i wal ardh, keberkahan, rahmat, ya, limpahan rezeki yang sangat banyak kepada kita dari langit dan bumi. Walakin, tapi kebanyakan kazzabu, manusia itu mendustakan nikmat Allah tadi. Fa'aksnahum, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'aksnahum bima kanu yaksibun, lalu Allah timpahkan musibah atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi musibah-musibah ini terjadi tidak lepas dari ulah manusia itu sendiri, perilaku manusia. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum itu beriman dan bertakwa, tapi sebaliknya Allah timpakan kepada mereka, Allah limpahkan rahmatnya. Yang semula di situ tidak ada hasil bumi, kering kerontang, tapi Allah datangkan emas, Allah datangkan nikel, Allah datangkan aluminium, Allah datangkan besi, Allah datangkan macam-macam. Padahal selama ini tidak ada ditemukan. Allah temukan, datangkan gas, Allah datangkan minyak, macam-macam cara Allah. Kenapa penduduk negeri itu beriman dan bertakwa? Tapi kalau banyak dia berbuat maksiat, Allah akan datangkan musibah. Mungkin pada
waktu asar, mungkin pada waktu malam ketika manusia tidur, atau ketika manusia sedang lalai dari perbuatan-perbuatan mereka, sehingga tiba-tiba azab itu datang kepada mereka tanpa mereka sadari. Mungkin saja azab itu merupakan ujian kepada mereka atau teguran kepada dia, tapi yang paling bahaya kalau azab itu adalah merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau kita benar-benar beriman, iman kita jaga, dan bagaimana kita wujudkan keimanan dalam bentuk ketakwaan. Karena ketakwaan itu isinya, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, adalah pengabdian kepada Allah. Isi takwa itu pengabdian. Apa aja? Pengabdian melalui jasad, pengabdian melalui pemikiran, pengabdian melalui qalbiyah, pengabdian melalui harta, pengabdian melalui waktu, dan segala macam. Semuanya pengabdian itu adalah ketakwaan. Orang tidak akan bisa takwa kalau dia tidak mengamalkan amalan syariat dalam kehidupannya. Jadi isi dari takwa itu adalah upaya manusia untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunat, sesuai kemampuannya, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, untuk mendapatkan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah pasca Ramadan ini adalah membiasakan diri untuk beribadah dan saling ingat mengingatkan seperti yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Di mana kita berpuasa, membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, dan juga jangan lupa saling ingat mengingatkan satu sama lainnya. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk saling ingat mengingatkan. Surah Al-Asr ayat 1-3 menjelaskan bagaimana kita diperintahkan untuk saling ingat mengingatkan. Bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan rugi, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, beramal saleh, mereka yang saling ingat mengingatkan kepada kebenaran, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Barulah manusia itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak, manusia itu senantiasa merugi. Jadi karena itu mari kita senantiasa ingat mengingatkan satu sama lainnya. Jadi kalau kita bersilaturahmi itu, isi silaturahmi itu adalah menyambung kasih sayang satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian isi silaturahmi itu adalah saling mendoakan. Minimal ketika kita berjumpa, kita ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera rahmat kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Assalamualaikum, salam yang paling tinggi yang hanya diberikan kepada umat Muhammad SAW dan juga kepada ahli surga. Assalamualaikum. Tidak ada salam yang lebih tinggi daripada itu. Walaupun orang hormat dan mendahului itu sujud dan rukuk kepada manusia sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, maka lebih tinggi lagi salam Assalamualaikum daripada rukuk dan sujud kepada manusia. Begitu tinggi nilainya. Ini yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib ketika dia berhadapan dengan Raja Habasah. Ketika itu mereka tidak sujud sebagaimana orang-orang ketika berhadapan dengan raja pada masa itu semuanya sujud. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika minta suaka politik perlindungan ke Habasah, Raja Habasah, Ethiopia sekarang ini, mereka tidak sujud. Itulah yang dijadikan alasan Abu Jahal dan pengikutnya mengatakan bahwa ini adalah kaum barbar, kaum yang tak terpelajar, kaum yang jahat, yang melarikan diri. Serahkan kaum ini kepada kami supaya kami bisa menghukum mereka. Itu permintaan orang kafir Quraisy kepada umat Islam yang minta perlindungan kepada Raja Habasah karena tidak tahan diazab dan dianiaya oleh orang kafir Quraisy pada masa itu. Waktu itu perintah hijrah belum datang. Lalu mereka mengatakan, wahai Raja Habasah, ketahuilah mereka ini orang-orang barbar, orang-orang yang sangat tidak berakhlak, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Mereka lari minta perlindungan. Buktinya mereka tidak mau sujud kepada engkau, sedangkan kami datang sujud kepada engkau. Maka Raja Habasah bertanya, kenapa kalian tidak mau sujud kepada aku? Kami dulu adalah manusia yang sementara mengabdikan diri kepada manusia. Sekarang kami diajar oleh Muhammad SAW untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya manusia. Dan kami diajarkan salam sesama kami yang lebih tinggi nilainya daripada rukuk dan sujud kepada manusia lainnya.
Itulah assalamualaikum yang hanya diberikan kepada sesama kami. Raja Habasah pun terdiam dengan apa yang dikatakan. Bukan kami tidak menghormati Raja Habasah, tetapi kami dilarang untuk sujud, melainkan sujud itu hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu mengingatkan ini sangat penting, karena sudah tidak ada lagi nabi setelah kita. Maka amanah mengingatkan itu dibebankan pada setiap diri kita, laki-laki maupun perempuan sama. Allah katakan kuntum khairu ummah, kamu yang terbaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dihantarkan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari keadaan kemungkaran. Yang kelima, memperbanyak berbuat kebaikan dan bersedekah kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara amalan yang menjadikan Allah suka kepada seorang hamba adalah ketika dia berbuat kebaikan kepada sesama. Bahkan berbuat kebaikan sesama kepada sesama ini menjadikan Allah suka kepada seseorang, yang lama-kelamaan Allah menjadi kasih kepada seseorang. Ya. Kasih sayang Allah tumpahkan kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga dalam hadis dikatakan, kasihlah yang apa yang ada di bumi, yang di langit akan mengasihi. Itu artinya kebaikan kepada sesama. Kemudian dengan Allah kasih kepada kita, maka suatu saat Allah akan ridho kepada kita. Jadi prosesnya 3 tahap. Pertama Allah suka, kemudian Allah kasih, yang ketiga baru Allah ridho kepada kita. Jadi tidak langsung ridho, tidak ada yang langsung ridho. Semuanya harus melalui proses. Bagaimana supaya Allah suka kepada kita? Tidak ada cara lain, adalah senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Baik dengan harta kita, kita bersedekah. Dengan waktu kita, kita luangkan untuk kepentingan umat. Dengan pikiran kita, memberikan ide-ide dan pemikiran yang baik untuk umat. Dengan ilmu yang kita berikan kepada umat. Dengan tenaga yang kita berikan kepada umat atau orang lain. Dengan pengalaman, yang dengan pengalaman itu orang dapat mengambil manfaat dari pengalaman kita. Kalau kita umur sudah tua, pengalaman lebih banyak. Atau dengan nasihat itu orang bisa berubah menjadi lebih baik, dan seterusnya. Apa saja yang potensi pada diri kita, kita gunakan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya berbuat kebaikan kepada sesama, tanpa pandang bulu siapapun dia. Jangankan manusia, saudara hadirin Allah Subhanahu wa taala, kepada anjing saja orang berbuat kebaikan ikhlas mata-mata karena Allah. Dengan sebab itu seorang pelacur yang hidupnya hanya melacurkan diri, berbuat zina aja katanya, ibadah tak pernah, sholat, puasa, zikir tak pernah, tapi karena dia berbuat ikhlas membantu seekor anjing yang kehausan dan kelaparan, akhirnya dengan sebab itu Allah berikan petunjuk ke dalam jiwanya sehingga dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis, wanita ini masuk ke dalam surga dengan izin Allah karena dosa-dosanya telah diampuni. Masya Allah. Kita yang ibadah sebanyak ini belum tahu langsung masuk surga. Tapi ini pelacur, dalam hadis disebutkan tak ada amal ibadahnya, ya kerjanya berzina aja. Bersedekah gak pernah, apa tidak pernah. Cuman ada satu amalan menjelang dia wafat, dia memberi minum seekor anjing, ikhlas semata-mata karena Allah. Anjing itu binatang najis, liurnya itu najis, tapi Allah tidak pandang karena itu makhluk Allah juga. Maka dengan sebab itu Allah berikan petunjuk ke dalam jiwanya, lalu dia bertobat, dan dalam keadaan dia bertobat dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa amal apapun dalam kehidupannya, hanya dengan kebaikan yang diberikan kepada seekor anjing. Dalam hadis dikatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Yang terakhir, bagaimana kita memelihara ukhuwah dan ittihadul ummah, menjaga persatuan dan persaudaraan umat. Cara untuk menjaganya adalah mari kita wujudkan terus-menerus salat 5 waktu berjamaah di masjid atau di mana azan dikumandangkan. Dengan selalu kita bertemu ini, Allah tanamkan kasih sayang, ta'lif fil qalbi,
kasih sayang satu sama lainnya selama kita melaksanakan sholat berjamaah. Allah timbulkan kasih sayang sesama muslim, dan Allah timbulkan persatuan umat. Oleh karena apa? Karena selalu menjaga sholat berjamaah. Kemudian ittihadul ummah ini kita jaga. Bagaimana apa yang diajarkan dalam Al-Quran, hak-hak dari kaum muslim ini kita tunaikan, sehingga dengan sebab itu Allah persaudarakan di antara kita. Karena akhlakul karimah inilah yang dipandang oleh manusia. Betapapun kayanya bapak dan ibu, betapapun hebatnya bapak dan ibu, berkarirnya bapak dan ibu, betapapun ganteng dan cantiknya bapak dan ibu, tidak dipandang manusia. Yang dipandang itu apa? Akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana perilakunya kepada sesama. Itu aja yang dipandang oleh manusia. Sehebat apapun kita tidak dipandang. Kalau akhlaknya buruk, semua apa yang dilakukan tidak dipandang oleh manusia, karena akhlaknya tidak baik. Inti daripada akhlakul karimah inilah yang melahirkan persaudaraan di antara kita. Dan manusia itu tinggi derajatnya bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya atau ibadah yang lainnya, tetapi yang paling tinggi oleh karena akhlaknya kepada sesama. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Bu'istu liutammima makarimul akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan budi-budi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 6 perkara yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dicuci rahmat, dicuci maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidup kita sampai akhir hayat kita.